Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam kebajikan. Bu Yutika, kami dari kelompok J ingin mempresentasikan tentang robot kelautan otonom terintegrasi dengan AI recognition untuk pengawasan permanen di kawasan konservasi perairan. Di sini kami berempat anggotanya, diantaranya yang pertama Jasmine Adrina Hapsari sebagai presentator, Gregorius Stephen Hari sebagai presentator, Timudian Vota sebagai presentator, dan Alivia Nur Rahman sebagai presentator. Latar belakangnya, walaupun sudah terdapat hukum yang melindungi ekosistem laut, masih banyak aktivitas legal yang mengancam ekosistem laut. Oleh karena itu, dibutuhkan marine robot untuk memantau dan menjaga ekosistem laut secara otomatis dari aktivitas ilegal yang masih beroperasi. Lalu, Unmanned Surface Vehicle USV didefinisikan sebagai kapal tanpa awak mandiri yang dapat transit di permukaan air secara mandiri atau dikendalikan dari jarak jauh. Buscamos Vigia ASV dikembangkan oleh grup DEIRA, Division de Automation Y Robotika Autonoma di Technical University of Cartagena, UPCT. Spesifikasinya yaitu karakteristik ASV yang paling terlihat adalah ukuran kendaraannya yang panjangnya 5 meter, memiliki struktur kuat yang melindungi perangkat dari cuaca. Bagian dalam kapal dibagi menjadi dua bagian dengan menggunakan sekat. Di buritan kapal terdapat elemen-elemen yang berkaitan dengan tenaga kapal dan memungkinkannya berlayar dengan kecepatan maksimum 6 knot. Komponen yang terdapat pada ASV, IoT, perangkat komunikasi Wi-Fi, komponen manajemen energi, regulator fotovoltaik, panel listrik, dan baterai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kansi. Baik, selanjutnya ini merupakan kerangka kerja perangkat keras dan perangkat lunak. Kerangka kerjanya terdiri dari blok ASV, blok Communication Base Station IP, dan blok Cloud atau Internet. Kerangka kerjanya disusun menjadi dua blok utama. Yang pertama mewakili logika atau elemen fisik, dan yang kedua mengumpulkan elemen di stasiun jarak jauh dan server cloud computing. Setiap blok utama diklasifikasikan ke dalam lapisan. Blok ASV dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu lapisan energi, lapisan sensor atau aktuator, lapisan kontrol navigasi, dan lapisan tepi. Kemudian untuk blok utama kedua yang disebut cloud atau internet hanya berisi satu lapisan di posisi tertinggi kerangka kerja yang disebut lapisan cloud. Lapisan tersebut tidak hanya berisi layanan AI, tetapi juga informasi dan sumber daya yang disediakan secara real-time dan otoritas dan layanan. Di antara blok ASV dan cloud internet, terdapat blok AP stasiun pangkalan komunikasi yang berisi lapisan tautan radio. Next. Pengenalan dan pelacakan kapal ini memiliki 5 blok utama. Yang pertama yaitu gerbang IoT, kamera IP, sistem kontrol ASV, stasiun kendali jarak jauh, dan sumber pengenalan gambar AI atau cloud atau edge. Kemudian ada pengontrol navigasinya, terdiri dari main mission mode, fixed buoy mode, tracking mode, dan inspeksi mode. Next. Berikut merupakan tahapan misi pengontrol navigasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah kurang lebih algoritma dari pengenalan kapal dan pelacakan kapal dari perangkat tersebut. Bisa di-next. Selanjutnya adalah deep learning untuk deteksi objek. Deep learning digunakan untuk membuat sistem sensor menjadi lebih efisien dan hemat tenaga didukung dengan cloud computing. Deep learning dilatih dengan menganalisis gambar berbagai macam spesifikasi kapal beserta seberapa jauh lokasinya dari pelabuhan. Mesin akan mengelompokkan setiap gambar dalam beberapa kategori khusus untuk membantu mengumpulkannya sesuai pola yang ditemukan oleh mesin.
Pola tersebut yang digunakan sebagai dasar algoritma SAAO atau Smart Algorithm for Autonomy Optimization. Dan di kanan adalah solusi penglihatan model umum AI Cloud. Cloud computing menyediakan sumber daya komputasi dalam bentuk layanan atau aplikasi melalui jaringan. Layanannya antara lain platform as a service, infrastruktur as a service, dan software as a service. Sistem berbasis cloud ini bertujuan untuk menyeimbangkan dan mendistribusikan beban pemrosesan secara otomatis. Dan selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Stephen. Kemudian hasil tes eksperimen tes SAAO. Hasil eksperimennya terdapat perbedaan antara hasil analisis dari edge dan cloud computing, terutama jika kapal dalam video tersebut berjarak cukup jauh dari pelabuhan. Hal ini mungkin terkait dengan sensor edge yang kurang akurat ketika melihat objek dengan resolusi yang cukup rendah. Next. Kemudian untuk hasil tes eksperimen Buska. Hasil dari tes eksperimen ini adalah sensor cloud menunjukkan hasil yang lebih akurat di semua bidang dibandingkan dengan sensor edge. Baik dalam hasil pencahayaan, jarak maupun detail objek yang direkognisi. Kemudian untuk kesimpulannya, dalam skenario kelautan sulit untuk memastikan stabilitas pengukuran, hasil dan kepastian jauh dari jarak yang terjamin. Berdasarkan hasil analisisnya, hasil akurasi dalam kondisi cahaya rendah dapat mempengaruhi keputusan SAAO. Oleh karena itu, robot marin masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sekian dari kelompok J tentang presentasi kecerdasan buatan dalam bidang kelautan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.